Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Andai saja kebenaran itu mengikut hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tapi mereka berpaling dari, maksudnya zikir ya. Mendatangkan kepada mereka zikir atau peringatan atau Al-Quran, tapi mereka berpaling dari Al-Quran. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Jamaah yang mulia, kemarin di pekan ketiga ya, kita sudah mendiskusikan topik faktor-faktor mundurnya umat Islam. Yang pertama, kita melihat jauhnya umat dari kitab Allah dan sunnah Rasul. Saya ingin sekedar menambahkan, kemarin viral dan masih viral terkait pembakaran dan pengoyakan Quran yang dilakukan oleh dua orang kafir laknatullah. Terlepas dari kemarahan yang memang seharusnya, saya perlu mengingatkan bahwa sebenarnya pelecehan terhadap Al-Quran itu, jika ternyata faktanya kita tidak membaca, jangankan membaca, menengok mushaf per hari saja belum tentu. Jadi mushaf itu, yang dimaksud mushaf itu Al-Quran. Jadi saya nggak bicara orang yang di luar, saya bicara kita yang maksud saya di luar itu orang-orang yang sedang sibuk dan mengaku muslim di luar sana. Yang saya bicara kita yang hadir di majelis ilmu ini. Apakah secara jujur kita setiap hari nengok, saya bilang nengok ini, melihat mushaf? Itu level satunya. Level duanya, apakah kita membaca setiap hari? Level tiganya, apakah kita belajar untuk menjadikan Al-Quran sebagai navigasi atau navigator dalam hidup kita? Terus kalau mereka bakar dan koyak-koyak Quran, sebenarnya masalahnya apa? Ini mohon maaf ya, tolong jangan salah paham ini. Ya, sebenarnya masalahnya apa? Orang Quran aja udah nggak kita baca kok. Kira-kira kasarnya begitu. Terlepas dari kita tetap marah, dan tentu itu pelecehan yang sangat mendasar, itu urgen itu. Kalau ada orang Islam yang nggak marah juga aneh itu. Itu pasti kelasnya udah mirip-mirip aja sama yang bakar itu. Ya. Karena masalah mendasar pertama adalah jauhnya kita dari Al-Quran dan Sunnah. Itu masalah mendasar pertama itu. Jadi Al-Quran tidak menjadi patron, tidak menjadi rule of style or model kita dalam kehidupan. Kenapa? Karena penyakitnya ini penyakit ini, saya bilang penyakit para alim, para ustadz, tuan guru kita lebih suka saling berbantah di seputar siapa yang paling sunnah. Sehingga kita ini orang-orang awam jadi bingung, sebenarnya mau ngapain kita dengan sunnah? Kan harusnya menerapkan. Kalau menerapkan, yang dipentingkan dari sunnah itu bukan contoh-contoh kecil, tapi value, nilai. Sehingga itu yang akan kita instalasikan dalam prinsip kehidupan kita. Sehingga kasarnya itu, kita tidak perlu, tolong jangan salah paham dengan kalimat saya ini, kita tidak perlu sampai pada tingkat detail mengetahui pesan Nabi dalam urusan ini apa-apa. Tapi karena sudah ada value yang hidup, yang terinstal dalam sistem kepribadian kita, maka tahu tidak tahu kita pasti akan melaksanakan. Misalnya prinsip kejujuran, prinsip pelayanan kalau dalam jabatan, dalam menghadapi pelanggan, kalau itu dalam jual beli, dalam seni juga prinsip ketuhanan, ketundukan kepada Allah, sehingga nilai-nilai seni tidak menjauhkan ingatan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu.
Walaupun kaidah atau prinsip itu banyak itu, yang sebenarnya itu yang saya sebut dengan istilah tadi, diinstalasikan dalam diri kita. Nah sekarang kita ini ngeblank, ya. Gak percaya tanya anak-anak itu, sedikit saja dari ilmu-ilmu dasar tentang Quran, saya khawatir sudah nggak ada. Kenapa? Madrasah kita sudah binasa rata-rata. Kalau zaman kelas waktu saya anak-anak masih hidup, pulang sekolah, anak-anak makan siang, kalau istilah standarnya begitu, makan siang, mandi, berangkat pergi ngaji. Nanti sore, saya masih ingat, jam saya pulang jam 6 sore itu. Saya ngaji dari SD saya bersamaan masuk SD, saya sama juga ibtidaiyah. Alhamdulillah saya ibtidaiyahnya diniyah istilahnya. Jadi kami memang kalau baca kitab sudah terbiasa di zaman itu. Walaupun saya orang yang tidak lazim mengajar apa semua pakai, karena saya bukan jebolan pesantren. Pingin kali masuk pesantren, saya cuma dari SD ibtidaiyah sampai SMP, saya juga sanawiyah. Kebetulan di kampung saya tidak ada aliyahnya. Ya. Jadi di mana belajar sholat, di mana belajar Quran, di mana belajar fikih, di madrasah. Nanti kalau sudah bulan Ramadan itu bulan favorit, itu betul-betul favorit. Kenapa? Karena kebiasaan kami nginap di musola atau di masjid. Jadi kalau malam anak-anak muda itu punya kesibukan-kesibukan yang terus terang nggak bisa terlupa sampai sekarang. Betul-betul nikmat. Ya, jadi kebahagiaan yang tidak ditentukan karena sebab kaya atau miskin. Nah sekarang itu hilang. Di zaman saya, ya mungkin sebagian besar kita juga seperti itu, anak-anak itu. Kalau tadarus di bulan Ramadan itu lomba sampai pagi lah itu, sampai sahur minimal. Kalau sekarang jam 11 malam pun udah tutup masjid. Yang paling banyak makanan berlimpah di masjid. Makan apa? Nasi kotak ada, nasi bungkus ada, kue ini ada, bubur, semua ada. Tapi yang baca Quran, yang tadarus tak banyak. Sudah berubah zamannya. Nah, Ramadan yang paling banyak di mana? Tempat makan lah, kuliner, kafe, restoran. Itu dari sebelum maghrib sudah di situ. Bahkan sampai tak jelas juga, sholatnya ada nggak itu? Ya, kita berbaik sangka lah, sholatlah mereka. Ya. Wajar secara mendasar, saya bilang yang paling mendasar, kalaupun meninggal kita, cobalah tanya anak kita, ngerti nggak dia apa yang dibaca di takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat? Coba tanya nanti. Kalau kita sudah punya anak yang SD, yang SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, coba tanya. Saya satu hari, mohon maaf, anak saya, kalau saya sama istri selalu awas. Tapi satu hari saya tanyalah sama anak saya sudah dewasa, Buya mau nulis buku, saya bilang. Tapi sebenarnya ini pertanyaan ini lebih kepada ngetes ini, bukan karena saya mau melaksanakan. Memang mau menulis buku ya, tapi saya bilang di mana kafe di Medan ini yang bisa nyaman untuk nulis? Ya, cuma memang dia tidak langsung menjawab di sini, kalau di sini begini begitu, tidak. Ada waktu jeda berapa hari baru dia berikan jawaban. Di sini bisa, Bu ya. Di sini ada wifi, ada apa semua begitu. Karena saya sedang ngetes anak saya ini rajin ke kafe enggak. Artinya kafe-kafe yang manapun, kuliner dimanapun dia tahu enggak gitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi persoalan kita adalah tidak sikoh terhadap ajaran Islam, enggak yakin. Inferior, kita ada penyakit inferiority complex istilahnya. Penyakit minder. Kalau jumpa orang Cina, mindsetnya orang Cina pasti kaya. Coba cari aja lah, banyak orang Cina miskin-miskin sebenarnya. Tapi mindset itu sudah tertanam itu, bahwa Cina pasti kaya. Ya, itu mental inferior. Kalau sudah bicara, saya mohon maaf, banyak motivator saya pelajari. Sebenarnya itu tadi, karena kita tidak begitu yakin dengan prinsip ajaran yang kita anut, sehingga kita tidak memiliki kesanggupan atau kemampuan menghadirkan Islam
di seluruh lini kehidupan. Apa benar Islam hadir di lapangan politik? Enggak. Serius, saya sampai sekarang mengatakan belum. Oh, tapi ada partai Islam. Iya, kalau partai dari zaman Orde Lama juga sudah ada partai Islam. Orde Lama, Orde Baru sudah ada. Bahkan di Orde Baru menurut saya paling tertib, karena orang yang mau haluan politiknya adalah haluan politik Islam, ayo masuk P3 sana. Tak ada partai lain, tak boleh, cuma 3. Yang dipelihara pemerintah waktu itu adalah golongan karya, Golkar, kemudian partai yang dianggap warisan Soekarno, dan kemudian kelompok-kelompok Kristen masuk ke PDI waktu itu. Ayo Islam sini, P3. Begitu masuk Orde Reformasi, nah inilah yang kita lihat sekarang. Sekarang ada 18. 18 itu partai Islamnya ada banyak, ada beberapa. Ya. Nah, persoalannya ketika kita bicara di lapangan ekonomi juga, ada berapa ekonom ataupun kalau praktisi ekonomi Muslim, kita nggak punya data itu, yang kekayaannya di atas sekian miliar misalnya, nggak ada itu. Sebenarnya potensi ekonomi umat Islam di Kota Medan, saya melihat, ya kalau bukan, saya tidak bisa mengeneralisasi, tapi saya secara pribadi mengatakan, saya nggak tahu ukurannya apa, dan belum terukur. Atau ada sudah mengukur, tapi saya tak dapat informasi. Potensi ekonomi umat Islam di Kota Medan. Terus saya jauh-jauh dulu. Ada berapa sebenarnya pengusaha kuliner di Medan, dan bagaimana seharusnya mereka menerapkan prinsip Islam dalam usaha. Ini contoh kecil aja. Saya tidak boleh, atau kita tidak boleh mengklaim, wah ini sudah makin Yahudi kita, semua orang sudah sibuk kuliner. Loh, kuliner itu juga potensi. Itu potensi dakwah, itu potensi mensyiarkan Islam. Cuma apa yang membuat kita tidak berdaya, itu tadi, kita inferior. Mental kita ini mental orang minder. Bukan mental orang yang meyakini bahwa negeri ini negeriku dan aku harus berbuat. Anak-anakku itu stok besar yang akan memberikan kontribusi besar bagi negeri ini. Harusnya itu, tapi itu tidak sedikit kita yang, maksud saya sangat sedikit yang memiliki keyakinan itu. Level kita dalam kesadaran beragama sekarang, saya tidak mengatakan ini masalah atau ini bukan tidak baik, bukan, tapi bagus sekali. Tapi masih level anak-anak kita gesa menghafal Quran. Pernah nggak kita berpikir bahwa ada berapa seharusnya doktor, ahli di bidang, kalau dia di dunia kesehatan, spesialis-spesialis itu, yang mereka berkarakter Islami itu harus ada berapa di nggak usah jauh-jauh keluar, di kota kita ini. Kalau kita pergi ke lapangan atau pemikir politik, ada berapa pemikir politik Islam di Kota Medan yang harusnya kita kenal. Ketika kita tidak mengenal, itu menunjukkan akses jaringan. Jejaring itu belum terbangun. Ini masih bicara dari tataran intelektualnya, belum di lapangan. Kalau kita pergi ke lapangan, problemnya tetap sama. UMKM, itu banyak orang-orang yang kemudian ingin buka UMKM, dapat bantuan UMKM, tapi kemudian sekedar ingin mendapatkan bantuan, tapi tidak di-upgrade. Sehingga misalnya mapan mengelola UMKM itu. Nggak ada. Di masjid ini pernah saya marah kepada satu orang yang dia bilang saya mau buka usaha tapi masih coba-coba. Ada ilmumu? Tak ada. Gitu. Jadi ini dia. Ini karena sebagai akibat jauhnya kita dari Al-Quran, bahkan dari sejarah. Kalau saya mengatakan sejarah Islam di Indonesia kan sebenarnya terus-menerus dikaburkan. Dan hati-hati itu, rajin-rajin buka info-info sejarah Islam melalui mau itu Wikipedia atau apapun. Coba lihat itu, apa yang mereka tuliskan tentang Islam di situ. Tentang tokoh-tokoh Islam. Medan ini pernah menjadi pusat pergerakan Islam dalam masa kemerdekaan Indonesia, di mana muncul sekian banyak ulama, tapi kita nggak kenal ulama itu. Bahkan saya sering kali kalau ketemu ketua yayasan Masjid Al-Jihad, ayah beliau itu seorang ulama besar itu. Tapi ada berapa banyak orang tahu, gitu. Yang punya warisan
Warisannya bukan warisan harta, tapi warisan buku. Dan buku itu saya punya dari, kalau saya tidak khilaf, 10 jilid Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh beliau. Itu saya punya 1 jilid yang saya bilang, Masya Allah, ini kenapa tidak dicetak ulang? Karena masih cetakan lama, dan buku itu betul-betul buku yang sudah tua sekali yang saya punya. Ini langka, ini penulis seperti itu. Kita nggak kenal. Ada berapa ulama-ulama yang berkelas nasional yang lahir, yang muncul di kota Medan? Tak ada. Ya, kelas masyarakat Medan kalau bicara ulama sekarang lebih kepada latah. Latah artinya apa? Kita sebenarnya besar potensi para alim kita yang ada di kota Medan, tapi kita tidak bisa memberdayakan itu secara baik. Ya. Yang ketiga, problem yang juga sebelum sampai ketiga ini, saya ingin membacakan apa yang disampaikan oleh Qadhi Iyad dalam satu pernyataan. Islam dimulai dari segelintir orang dan sedikit manusia, lalu Islam menyebar dan menampakkan kebesarannya. Kemudian keadaannya akan surut sampai Islam berada terasing di tengah segelintir orang dari sedikitnya manusia sebagaimana awalnya. Ini sebenarnya dipinjam dari hadis Nabi ini, ya. Bada'a ghariba wa sayarji'u ghariba fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap sebagai orang aneh, orang asing itu. Karena mereka orang yang mulazamah, orang yang istiqomah di atas Islam di saat orang sudah mulai meninggalkannya. Ya, sejarah Islam ini sejarah luar biasa ini. Kalau kita bicara dari berbagai macam pendekatan, kita menemukan itu. Ya, bahwa bersinarnya Eropa, Amerika itu diawali dari sumbangan Islam yang mereka dapatkan. Ya, di dunia keilmuan di Eropa dan Amerika. Dan dunia mengalami masa keemasan ini, sebenarnya peletakan dasar-dasar teknologi-teknologi besar itu juga dimulai dari Islam. Maksud saya dari ilmuwan-ilmuwan Muslim. Tapi nggak ada, anak-anak kita nggak pernah tahu itu. Sehingga kebanggaan atas warisan leluhur yang luar biasa ini, kita lebih sering dari misalnya anak sekarang itu dikoneksikan dengan leluhur yang hidup dengan suasana klinik. Hingga pawang hujan dianggap sebagai kearifan lokal. Nah, itulah dia. Kita nggak dihubungkan, misalnya anak-anak kita hari ini dihubungkan kepada Cut Nyak-Dien, kepada Sisingamangaraja, kepada sekian banyak pahlawan besar yang ada di Sumatera misalnya. Atau di Indonesia secara umum. Dihubungkan kepada Sultan Hasanuddin, kemudian banyak yang lain yang mereka dibuang. Soekarno, Hatta. Saya tidak membatasi hanya kepada tokoh Islam, atau bagaimana kehidupan Hamka dan bagaimana strategi dakwah yang dibangun oleh beliau. Masya Allah, tak ada informasi itu, tak dapat lagi. Kita dihubungkan kepada Dewa 19, kepada slang anak-anak kita sekarang itu, kepada bintang-bintang apa itu kalau istilahnya Korea itu, K-pop. Nah, ke sana lah anak-anak kita lebih hafal itu, atau kepada tokoh-tokoh game online. Si anu. Ini artinya apa? Membawa mereka kepada dunia awang-awang. Sekarang ini yang disodorkan oleh media kita. Saya kemarin ketika gempa besar terjadi di Turki, saya sengaja melototin televisi kita. Saya ingin lihat di mana yang melakukan breaking news. Saya mulai agak sedikit, bukan sedikit, memang sudah lama curiga. Kenapa info dunia Islam dan info dunia internasional itu jarang disampaikan oleh media-media kita sekarang, mainstream televisi. Yang lebih sering hadir pertelingkahan politik. Rencana pemerintah mau reshuffle, Nasdem sedang SKT sama PDIP, bla 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 bla. Si anu sekarang utangnya belum dibayar sama siapa namanya itu, Menteri Pariwisata kita itu, Anies Baswedan punya utang 50 miliar, terus diralat oleh Refli Harun. Oh bukan, 92 miliar utangnya, bla bla bla. Itu terus nggak ada isi yang lain. Ya, saya sengaja melototin itu kemarin, tidak ada. Saya dapat informasi dari mana? Saya cari, akhirnya saya cuma dapat dari CNN. CNN bukan CNN Indonesia. Baru bisa dapat, oh begini berita gempa. Atau kemudian saya buka TV Malaysia.
Malaysia Info update. Perdana Menteri langsung instruksikan tim mereka untuk berangkat ke Turki agar memberikan bantuan ke sana. Saya tunggu apa sikap pemerintah Republik Indonesia. Tidak ada. Lu gempanya rupanya bagaimana? Saya khawatir tidak banyak yang tahu itu peristiwa gempa Turki. Yang kehancuran seperti kiamat rasanya, atau perang besar yang terjadi. Gedung-gedung tinggi hancur berantakan, runtuh begitu saja. Nah, ini akibat dari apa ya? Ya. Nah, jamaah yang mulia, saya mohon maaf ada yang terpotong dari penjelasan saya karena tadi terinterupsi dengan pernyataan itu. Cuma maksud saya itu tadi, media kita itu jangan, itu by setting. Kalau ada wartawan ini, tahu kali wartawan tuh kalau dia mau menginfokan berita itu tergantung kepentingan saja itu. Siapa yang mengatakan tajam, terpercaya, objektif, nggak ada. Semua by setting. Mana media kita? Mohon maaf sekarang, negeri ini sekarang sedang dididik untuk jangan takut. Rakyat Indonesia tidak perlu pintar, goblok saja pun bisa dikomersialkan. Maka muncullah seorang tokoh baru yang mewakili orang-orang, mohon maaf ini bahasa saya mungkin terlalu kasar ya. Orang-orang yang sebenarnya pauk, goblok, tolol, tapi kemudian viral, jadi selebriti. Si Fajar itu. Yang bilang siapa orang yang paling tua di rumah dari kalian sekeluarga, siapa yang paling tua? Bapak. Kau masih punya orang tua? Enggak ada lagi orang tua, tapi ayah sama emak masih ada. Mana ini orang? Otaknya kemana? Kalau yang paling besar siapa? Kalau yang paling besar Tanti, karena badannya besar. Nah, ini viral, ini dipanggil oleh sekian banyak artis di semua acara, dan kemudian jadi selebriti baru di Republik ini. Jadi jangan takut anak-anak, gitu. Nggak usah sekolah. Goblokmu saja bisa diduitkan kok. Kira-kira begitu. Jadi terus kalau kemudian kita goblok, siapa yang akan atur semua? Membangun bangunan, semua itu. Ya, baik. Kemudian taklid. Karena udah nggak ada ilmu. Sama Islam tak ada. Terus kalau kemudian kita dalam semua urusan dunia, bukan cuma kalau dalam urusan agama saja sudah taklid. Itu saya bilang sebenarnya para asatiz kita yang terhormat, yang mulia seharusnya tidak mendidik umat untuk berpecah-pecah. Ya, didiklah umat ini untuk mereka lebih cinta kepada agama, bukan mengagamakan partai, ormas, mazhab. Kemarin NU mengeluarkan statement, salah satu rekomendasi apa itu, menolak negara khilafah. Ya oke, baiklah NU sudah memberikan itu. Tapi tolong didik umat untuk kemudian kalau ada orang pakai kunut, dia tidak pakai kunut supaya jangan menyalahkan. Itu aja. Jadi jangan biarkan umat, jangan menikmati taklidnya umat kepadamu. Karena kalau kau biarkan itu karena mu ini adalah dirimu, harusnya kepada tunduk itu, taat itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini yang terus terang, jujur saya secara pribadi mengatakan saya sering perih kalau sudah bicara ini. Sedih ngelihat apa yang terjadi di tengah umat kita itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang menyebabkan atau sebab-sebab kemunduran yang menimpa umat ini adalah perpecahan. Kalau ini nyaris tak ada obat ini, kecuali kita i'tisam billah, i'tisam bihablillah. Kita berpegang kepada Allah atau kita berpegang kepada tali Allah. Tali Allah syariat. Malangnya mau berpegang pada syariat, mendefinisikan syariat aja bertengkar dulu kita. Itu yang buat repot itu. Ada orang yang sudah menerapkan syariat terus menganggap orang yang di luar dia, ada yang ceramahnya seakan-akan musuh besar Islam adalah bid'ah. Sehingga pokoknya dia asal berdakwah itu menyerang itu. Saya tadi baru Subhan Bawazir. Saya lihat videonya terkait bagaimana beliau mengulas banyaknya hadis-hadis palsu di buku Ihya Ulumuddin Imamul Ghazali yang kemudian dikoreksi oleh Ustadz Somad. Jadi ada satu video saya lihat. Saya sedih, prihatin lihat. Dia ngaku hidup dengan sunnah, tapi cara mengulas itu tidak menunjukkan akhlak seorang muslim.
Padahal dia bicara akhlak di situ. Bukankah dia sendiri mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali mengakui bahwa dia lemah dalam hadis? Kalau itu persoalannya. Tapi apa masalah ketika orang kalau kau tahu bahwa satu kitab itu lemah atau hadisnya lemah, maka pertanyaannya, kau harus bisa melihat dan kau harus bisa menjaga umat ini. Karena banyak mutiara sebenarnya yang baik dari situ. Saya kembali membaca buku misalnya Ihya. Setelah saya lihat ini, saya baca Ihya. Ya Allah, lembut hati itu. Ketika Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang ciri-ciri ulama akhirat, ya Allah, di mana awak di situ? Tak ketemu. Ya. Jadi kalau saya bilang ini, yuklah. Kalau ada orang yang masih mengakukan diri, itu tandanya dia belum paham Islam. Kalau bapak menganggap saya saudara bapak kena satu partai, tapi kalau sudah beda partai enggak saudara lagi, bapak masih goblok dalam menerapkan agama Allah. Bagaimana bapak masih bisa senyum tulus kepada saya di saat kita satu partai, tapi tetap tulus di saat kita beda partai, beda mazhab, beda ormas? Nah, itu baru muslim. Masa persaudaraanmu ditentukan oleh fanatik atau sikap yang akhirnya membelah-belah, padahal itu tidak. Fa aslihu baina akhwaikum. Damai, bukan damaikan, hubungkan itu saudaramu. Kalau dia beda samamu, gimana caranya ada titik yang kau bisa sama dengan dia? Itu maksudnya. Jadi kalau awak bisa senyum karena kita sama, itu enggak sulit. Tapi gimana kau masih bisa lapang dada ketika saudaramu itu menyakitimu? Satu hari pernah Nabi lihat ada orang munafik di luar rumahnya. Nabi mengatakan, ini orang buruk ini, kata Nabi sama Aisyah. Tak lama Aisyah masuk keluar dari kamar, lihat, tengoknya orang ini bilang Nabi orang buruk itu sedang bercanda, cerita Nabi, senyum saja lihat orang ini. Begitu dia pulang ini orang, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, tadi kau bilang dia orang buruk. Kenapa kau terima dia di rumah? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, ketika dia datang ke rumahku, dia tamuku. Dan aku harus menjadi tuan rumah yang baik. Apakah menurutmu aku harus bersikap buruk kepadanya karena dia buruk? Kira-kira itu. Nah, sanggupkah kita menerapkan akhlak yang dimiliki Rasul? Itu yang sering kali kita memadakan diri kalau bahasa kita. Menganggap, dia kan Nabi. Ini penyakit kita ini. Yang terakhir, tertinggal dalam berbagai urusan kekinian, ini menyebabkan kita akhirnya mundur. Yolah, jujur-jujur saja sih, di level mana umat Islam ini leading? Kalau saya tegak di depan orang kafir sekarang, di mana saya bisa menyatakan I'm Muslim dengan bangga? Karena kita telah dicontoh orang dalam urusan ini, urusan ini, urusan ini, urusan ini. Di mana? Di mana kita jadi model masyarakat dunia sekarang? Ini penyakit kita kan ngubang-ngubang, urusan WC saja nggak tuntas sampai sekarang. Tentang istinja bagaimana, adab mana, masuk masjid, urusan masjid ini banyak kali orang-orang berselisih pendapat tentang bismillah jahar atau tidak, tentang wanita perlu tidak masuk masjid. Itu kadang-kadang saya pernah palak sama ada orang yang nenek-nenek datang ke rumah mengadu, Ustadz kami tak mau lagi sholat ke masjid. Kenapa? Sakit hati kami dibuat orang yang sedang ceramah di masjid itu. Saya datangi, mana tadi kalian yang ceramah di sini? Saya. Kenapa ada nenek itu lapor ke saya bahwa mereka tidak lagi mau masuk masjid? Saya masih ingat jawabannya. Itu tanda kita sudah berhasil, Ustaz. Berhasil apa? Ya, kan perempuan tidak lebih baik sholat di rumah ketimbang di masjid. Saya lupa jawaban saya, cuma saya begitu marahnya waktu itu. Intinya saya mengatakan, otakmu di mana? Kau baca hadis itu kayak mana? Lebih baik itu artinya kalau begitu buruk di masjid, rupanya. Dan coba kasihkan sama saya bukti bahwa memang Nabi tidak ada saf perempuan di Masjid Nabawi. Baru dia tunduk diam. Rupanya dia kira saya sedang simpati, rupanya saya datang dalam rangka marah. Coba kasih tahu sama saya. Kau tahu enggak ya, bahwa Nabi Muhammad SAW istrinya, salah satu istrinya bahkan tahajudnya dalam masjid itu. Membaca mengatakan lebih baik, bukan lawannya tidak baik.
Jadi kalau logika mantiknya saja lebih baik bukan melawan dia, tapi di bawahnya itu adalah baik. Bahkan tidak boleh melarang wanita kita, istri kita, anak perempuan kita ke masjid, kecuali kita harus menjadi qawwamnya, pelindungnya, penjaganya. Mau tidak mau, kalau dia bilang, bang, aku mau ke masjid, kita tak sempatkan supaya dia bisa berangkat ke masjid di dalam perwalian kita. Kira-kira begitu. Makanya saya bilang, kau kalau memang begini ceramahmu, jangan kau masuk masjid ini lagi. Bisa pula kau datang kemari cuma untuk ceramah ngusir orang-orang yang udah capek ngumpulinya di sini, saya bilang. Ada satu lagi, ngadu, Ustaz, saya dimarahi oleh BKM. Kenapa? Saya kan mimpin sholat as-sahar. Nah, terus sengaja saya tak pakai zikir. Habis sholat saya langsung bergerak. Ngamuk orang itu. Saya bilang, kau pun aneh-aneh saja kau. Kebiasaan di masyarakat sudah zikir. Pertanyaan saya, itu kebiasaan salah atau benar? Kalau wilayahnya masih khilaf, jangan kau lakukan perubahan kecuali kau harus sampaikan dulu ilmunya sama mereka. Jika mereka setuju, laksanakan. Kalau tidak setuju, jangan. Nabi pernah bilang sama istrinya, kalau bukan karena khawatir keributan dari kaummu, ini Ka'bah aku rubah ini bentuknya. Kenapa? Karena Ka'bah yang sekarang ini itu bangunannya tidak persis sama dengan panjang dan lebar bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Makanya dikurunglah sebagian tuh Hijr Ismail itu. Karena separuh dari Hijr Ismail itu Ka'bah. Jadi pondasinya masih sama, tapi bangunannya sudah berubah. Itu yang pernah dirubah kembali oleh Abdullah bin Zubair mengikut bangunan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, dihancurkan kembali. Kenapa? Orang tak terima walaupun itu benar. Jadi kalau wilayahnya hanya wilayah khilaf, menunjukkan bodohnya kau ketika kau memaksakan pendapatmu sendiri. Itu bukan kau pintar, kau bodoh itu. Tapi kalau wilayah benar salah, kau diam saja, itu bukan kau bijak, tapi kau pengecut namanya. Nah itu, mohon maaf, ini yang saya kau-kaukan yang pasti bukan Bapak dan Ibu sekalian. Ini sekedar retorika atau pola komunikasi supaya bisa lebih tajam didengarkan. Saya mohon maaf atas penyampaian saya. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan ini ke pekan depan, masih di topik yang sama. Beberapa catatan. Kita akan lihat faktor-faktor terpenting yang menyebabkan degradasi atau kemunduran umat Islam selain yang sudah kita sebutkan tadi. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.